Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi kimia farmasi termokimia. Masih lanjutan yang kemarin, Ibu akan menerangkan mengenai persamaan termokimia biar lebih jelas. Kalau yang kemarin sudah ya untuk pembahasan soal-soalnya, kemarin sudah 8 soal. Kita lanjutkan dengan mereview kembali persamaan termokimia. Oke, kita mulai saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Materinya harusnya hari ini yang ingin Ibu sampaikan adalah persamaan termokimia, entalpi, pembentukan standar, penguraian standar, dan pembakaran standar. Cuman ini sudah ada yang 3 ini sebenarnya di catatan. Jadi kalau nanti tidak memungkinkan dibahas, silahkan bisa dilihat di catatan. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia contohnya adalah reaksi pembakaran etanol di bawah ini. Oke. Ini ya. Ada C2H5OH. C2H5OH itu adalah etanol kalau kamu ingat pelajaran di kelas 11 karbon ya. Ikatan karbon. Nah, ini ada C2H5OH itu adalah etanol. Ditambah 3O2 oksigen menghasilkan, atau ada tanda panah. Kalau tanda panah ini berarti sebelah sini adalah pereaksi atau reaktan, yang sebelah sininya adalah produk atau hasil reaksi. Menghasilkan 2CO2 dan 3H2O. Yang kecil-kecil di sini ini adalah bentuknya. Jadi di sini gas, oksigen gas, CO2 gas, ini uap air ya. H2O-nya dalam bentuk uap air. Ini etanolnya. Oke, etanolnya liquid. Sudah. Di sini ada delta H sama dengan min 1380 kJ. Itu ya. Delta H-nya min 1380 kJ. Nah, yang bikin berbeda antara reaksi termokimia atau persamaan termokimia dengan persamaan kimia lainnya adalah kalau persamaan kimia itu nggak ada delta H-nya. Jadi cukup sampai, misalnya ini reaksi, maka cukup dari etanol, oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air, nggak ada delta H-nya. Ya. Nah, kalau di sini persamaan termokimia, dia disebut persamaan termokimia, cirinya apa? Yang pertama adalah ada delta H-nya. Jadi di sini ada delta H-nya atau perubahan entalpinya. Ini ya, bisa kita lihat di sini. Pasti selalu ada. Kalau tidak ada berarti namanya bukan persamaan termokimia. Yang kedua adalah koefisien disebut jumlah mol. Oke. Yang selanjutnya, kalau ini reaksi pembakaran itu maka selalu akan ada oksigen di reaktannya. Jadi yang misalnya dibakar etanol, maka selalu akan kita sebut ditambah oksigen. Nah, jadi kalau misalnya di dalam soal cuma ditulis reaksi pembakaran etanol menghasilkan, nah tetap nanti kalau kita nulis reaksinya, etanolnya harus tambah O2. Ya. Selanjutnya cirinya adalah koefisien disebut sama dengan jumlah mol. Artinya adalah ini kita lihat. C2H5OH ini kan tidak ada koefisiennya, tidak ada tulisan koefisiennya. Artinya kalau tidak ada tulisan koefisiennya, artinya dia 1 mol. 1 di sini. Di sini 3. O2 koefisiennya 3. CO2 koefisiennya 2. H2O koefisiennya 3. Jadi di depan ininya ya. Di depan reaksinya. Dah. Nah, disebut koefisien sama dengan jumlah mol artinya mewakili molnya. Jadi kalau 3O2 artinya oksigennya ada 3 mol. Kalau CO2 artinya 2 mol karbon dioksida gitu ya. Kalau etanolnya 1 berarti 1 mol etanol. Begitu artinya. Jadi cara membaca kita seperti itu. Nah, jangan lupa reaksi itu selalu harus disamakan, kiri dan kanannya sudah sama atau belum. Contohnya kalau di kiri C-nya ada 2 nih ya. Di kanan kita lihat ada berapa? 2 juga nih. H-nya 5 tambah 1. H-nya 6. Di kiri ada berapa? 3 kali 2. Ya, 6 benar. O-nya ada 1 tambah ini. Tambah 2. O-nya 1 tambah 2. 3. Kita lihat di sini. Oh iya. 3 kan koefisiennya 3 berarti buat H buat O berarti 3. O-nya juga 3. Oke, apalagi ya sudah, jadi sudah cukup semuanya, kiri dan kanan jumlahnya sama ya.
atomnya sama, C2, C, H, dan O-nya jumlah kiri dan kanannya sama. Oke. Kalau sudah, maka bagaimana cara membaca reaksi ini? Jadi reaksi ini dibacanya pada reaksi pembakaran etanol, 1 mol etanol, jangan lupa ya molnya disebut. Jadi pada reaksi pembakaran 1 mol etanol menghasilkan, ingat oksigennya nggak usah sebut lagi. Ya. Kalau pembakaran menghasilkan ini, berarti yang di sebelah kanan tanda panah, 2 mol karbon dioksida dan 3 mol H2O. Jangan lupa delta hanya disebut, cuman kita menyebutnya bukan delta H sama dengan, bukan. Kita sebut dengan di sini dikatakan melepaskan kalor sebesar 1380 kJ. Ibu ulang. Pada reaksi pembakaran 1 mol etanol menghasilkan 2 mol karbon dioksida dan 3 mol H2O melepaskan kalor sebesar 1380 kJ. Oke. Kenapa Bu melepaskan? Ya, kita lihat di sini. Di sini delta H-nya negatif. Delta H negatif masih ingat berarti reaksi apa kalau delta H-nya negatif? Ya, benar. Kalau delta H-nya negatif, ya, kalau negatif berarti dia adalah reaksi eksoterm. Eksoterm. Bahasa atau ciri dari eksoterm bahasanya adalah melepaskan kalor, membebaskan kalor, menghasilkan kalor. Gitu. Jadi kalau kita disuruh tuliskan makna dari persamaan termokimia ini, maka kita akan menambahkannya melepaskan kalor. Itu. Kalau dia plus, maka dia reaksi endoterm. Kalau reaksi endoterm berarti bahasanya kebalikannya, memerlukan, membutuhkan, gitu ya, kalor. Tuh. Lanjut. Nah, tadi kan kalau 1 mol reaksinya seperti ini, ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya 2 mol, ya, kalau 1 mol nih, ini reaksi 1 mol. Pertanyaannya adalah kalau ada pertanyaan disuruh bila yang dibakar adalah 2 mol etanol, tuliskan persamaan reaksinya, misalnya seperti itu. Maka caranya adalah semua bagian atau semua koefisien termasuk delta H harus dikali 2. Kita lihat di sini, tadinya kan di sini C2H5OH-nya etanolnya 1 mol. Kalau misalnya disuruh bikin reaksi 2 mol, maka di sini dia dikali 2 jadi 2 mol nih. Ya kan? Di sini tadinya oksigennya 3, maka di sini jadi 6. Di sini tadinya karbon dioksidanya 2 dikali 2 jadi 4. 3H2-nya 3 kali 2 jadi 6. Begitu juga dengan delta H-nya. Delta H-nya kan kalau tadi ini adalah kalor yang dilepaskan untuk 1 mol etanol min 1380 kJ. Berarti kalau dibakarnya 2 mol berbeda nggak? Ya berbeda, berarti bisa 2 kali lipatnya. Maka harus dikali 2 juga. Jadinya delta H-nya min 1380 kJ dikali 2. Hasilnya adalah min 2760 kJ. Gitu. Ya. Itu kalau dikali 2. Jadi kalau ada pertanyaan, bila yang dibakar etanolnya sebanyak 2 mol, maka tuliskan persamaan termokimianya. Maka jawabannya ini tadi. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini sifat-sifat ciri-ciri dari persamaan termokimia ya. Cirinya. Bila pertanyaannya adalah kalau yang dibakar adalah setengah mol, gitu ya. Nah, jadi kalau sini bila reaksi tersebut dibagi 2, setengah mol misalnya, maka semua bagian koefisien dan delta H juga harus dibagi 2. Gitu. Jadi kalau bagi 2 semua. Kalau kali 2 kali 2 semua. Misalnya kalau pertanyaan tadi, bila yang dibakar adalah etanolnya hanya setengah mol, tuliskan reaksi termokimianya. Maka ini semua kita kali setengah atau kita bagi 2. Jadi tadinya C2H5OH-nya 1, dibagi 2 jadi setengah. Ini tadinya 3 oksigennya, dibagi 2 jadi 3/2. Karbon dioksida tadinya 2 dibagi 2 berapa? 1. 3H2O dibagi 2 berapa? 3/2. Nah, delta H-nya tadinya min 1380 kJ. Kalau misalnya reaksinya hanya setengah mol atau harus dibagi 2, maka delta H juga dibagi 2.
Hasilnya adalah min 690 atau min 690 kJ. Itu ya. Jadi kalau misalnya semua dikali 2, misalnya etanolnya dikali 2, maka semua harus dikali 2. Kalau misalnya etanolnya dibagi 2, maka semua dibagi 2 termasuk delta H-nya. Tapi tidak boleh dirubah tanda minusnya. Tanda negatifnya tidak boleh dirubah. Kenapa? Karena reaksinya tetap sama, eksoterm. Maka delta H-nya tetap min. Selanjutnya adalah kemungkinan yang ketiga gitu, atau yang biasa terjadi. Bila reaksinya dibalik. Nah, sekarang tadi dikali 2 sudah, dibagi sudah. Nah, kalau reaksinya dibalik gimana? Gitu. Kalau reaksinya dibalik, ini kan tadinya etanol sama oksigen ini adalah reaktan atau pereaksi. Karbon dioksida dan uap air adalah hasil atau produk. Maka kalau dibalik, berarti reaktan menjadi produk. Jadi etanol itu menjadi hasil. Dan sebaliknya, karbon dioksida dan dan uap air atau H2O menjadi reaktan. Nah, gimana kalau dibalik? Kalau dibalik berarti koefisiennya tidak dirubah, tetap sama. Karena kan tadi kita udah samain ya, kiri dan kanan udah sama. Berarti yang berbeda apa? Delta H-nya. Kalau reaksinya dibalik, artinya kalornya juga bukan kalornya terbalik ya, berarti reaksinya terbalik, berubah. Jadi yang tadinya eksoterm berubah menjadi endoterm, kebalikannya, karena kan dibalik reaksinya. Ya. Jadi tanda delta H-nya juga dibalik. Contohnya di sini, tidak ada yang dirubah koefisiennya. 2CO2 dan 3H2O-nya jadi reaktan, menghasilkan etanol dan 3 mol oksigen. Lihat yang berbeda adalah delta H-nya. Delta H-nya menjadi positif di sini. Gitu. Kenapa? Karena reaksinya dibalik. Berarti reaksinya juga kebalikannya. Yang tadinya eksoterm, nih, dari negatif menjadi positif dengan harga kalor yang sama, harga kalornya tetap, cuman reaksinya berubah. Kalau tadi melepas kalor, berarti sekarang kebalikannya, memerlukan kalor. Jadi dari reaksi eksoterm yang delta H-nya negatif, kalau reaksinya dibalik, maka menjadi reaksi endoterm yang berarti delta H-nya harus dirubah menjadi positif. Begitu anak-anak. Ya, Ibu rasa kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh di grup WA. Itu ya. Jadi cirinya persamaan termokimia itu kalau dikali 2. Kalau dikali 2 maka semua harus dikali 2. Kalau dibagi 2 semua harus dibagi 2. Termasuk delta H-nya. Dan kalau reaksinya dibalik, maka delta H-nya itu tandanya juga berubah. Yang tadinya negatif menjadi positif, atau yang tadinya positif menjadi negatif. Oke. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Oke. Nah, contoh persamaan termokimia, misalnya contoh-contoh soalnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini misalnya ada soal seperti ini. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen. Oke. Tanda perhatikan, pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen. Ingat, gas hidrogen itu ada di alam. Kalau gas hidrogen itu berarti dia bukan H saja, tetapi H2. Gitu ya. Hidrogen, oksigen itu dia tidak bisa berdiri sendiri di alam, berarti H2 dan O2. Oke. Pada pembentukan 1 mol air, dari gas hidrogen dan gas oksigen dibebaskan energi sebesar 286 kJ. Tuliskan persamaan termokimianya. Oke. Kata kuncinya apa? Pembentukan 1 mol air. Berarti yang dibentuk adalah air. Ya. Berarti yang dibentuk adalah air. Berarti produknya adalah air. Ingat, kalau produk adanya di sebelah mana? Di sebelah kanan dari tanda panah. Berarti gini. Berarti di sini nih air H2O. Gitu ya. H2O. Oke. Dari gas hidrogen dan oksigen. Berarti dia dibentuknya dari hidrogen dan oksigen. Gitu ya. Berarti
reaktannya apa? Berarti sebelah kiri dari tanda panahnya adalah H2 dan O2. Nanti sudah ada reaksinya. Dibebaskan, ingat, dibebaskan. Reaksi apa ini? Yes, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm. Berarti nanti delta H-nya negatif atau positif? Iya, reaksi eksoterm tandanya adalah delta H-nya negatif. Kita lihat. Ingat, dibebaskan berarti reaksinya eksoterm. Reaksi eksoterm delta H-nya negatif. Berarti persamaan reaksinya kalau ditanya tuliskan persamaan termokimianya. Nomor 1. Nah, ini sudah jadi. Ingat ya, jadi pada pembentukan 1 mol air, berarti pembentukan 1 mol air. Artinya apa? Artinya hasilnya adalah air dari gas hidrogen dan gas oksigen. Artinya hidrogen dan oksigen ini adalah reaktannya. Oke, lalu dibebaskan energi sebesar 286 kJ. Oke, kita lihat dibebaskan. Berarti delta H-nya negatif, saudara-saudara. Nah, gitu ya. Nah, ingat, kita nggak cuma sembarangan nulis gini doang, H2 gitu. Misalnya kita tulis nih. Kita tulis misalnya H2 ditambah O2. Nggak cuma begitu aja, tetapi kita samakan. Kita samakan apa jumlahnya, koefisiennya. Di kiri H-nya 2, kita lihat di kanan. H-nya sudah 2 belum? Sudah, berarti aman. Nah, yang kiri nih. Maaf, yang kiri. Oksigen nih. Oksigen jumlahnya 2 nih. Kalau awal-awal kan masih begini nih. Jumlahnya 2. Di kiri ada 1. Cuman 1 oksigennya. Biar oksigennya jadi 1, 2 harus diapain? Dikali setengah atau dibagi 2. Maka koefisien oksigennya adalah setengah. Ibu ulang, kan awalnya kamu nulis gini nih, H2O2 ditambah O2 hasilnya H2O. Disamain dulu. Di sebelah kiri H-nya ada 2, di kanan H-nya ada 2, aman H. O-nya di kiri, O-nya ada 2, di kanan cuma 1 nih. Ya kan? Gimana caranya supaya yang di kiri juga menjadi 1? Karena yang di kanan nggak boleh dirubah. Kenapa nggak boleh dirubah? Karena dia bilang pada pembentukan 1 mol air. Berarti ini udah 1 mol aja cukup. Berarti O2 yang di kiri diapain, Bu? Ya udah kan tadinya 2. Biar 2 itu menjadi 1 diapain? Dibagi 2 atau dikali setengah. Maka kita terus koefisiennya setengah. Setengah kali 2 berapa? 1. Berarti di kiri O-nya sudah 1, di kanan juga 1. Yes. Sudah sesuai. Delta H-nya min 286 kJ. Jadi kalau ada soal seperti itu, jawab dulu. Jawabannya, jawab, ditulis dulu reaksinya, samain dulu koefisiennya, ditulis delta H-nya, baru selesai. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Pada penguraian 1 mol amoniak, amoniak itu adalah NH3. Pada penguraian 1 mol amoniak menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Ingat, penguraian 1 mol amoniak. Jadi amoniak diuraikan menjadi, gitu ya. Nah, jadi udah kelihatan tuh menjadi, berarti hasilnya atau produknya adalah gas nitrogen dan gas hidrogen. Berarti nitrogen dan hidrogen itu ada di sebelah kanan nih. Karena dia hasil. Diperlukan kalor sebesar 46 kJ. Ingat kata kuncinya, diperlukan. Tuliskan persamaan termokimianya. Ingat, diperlukan kalor, artinya reaksi tersebut reaksi endoterm. Berarti delta H-nya positif. Sama kayak tadi kita tulis dulu di sini ya. Nanti sudah ada jawabannya. Jadi amoniak itu NH3. Oke. Berarti menguraikan NH3 menjadi apa tadi? Nitrogen itu di alam juga N2. N2 dan H2. Oke. Delta H-nya positif ya nanti ya. Oke. Sebenarnya sudah ada, cuman Ibu pengen kalian belajar untuk menyamakan koefisien. Sekarang kita lihat N. N di sebelah kiri baru N di sebelah kiri. Ingat ya, ini 1 mol amoniak, ini nggak boleh dirubah berarti. Yang ini amoniak tidak boleh dirubah.
Ini tidak boleh berubah. Berarti ini N-nya 1. Di kanan ada berapa? 2. Berarti yang kanan yang dirubah. Oke, 2 biar jadi 1, biar sama yang kiri diapain? Dikali berapa? Dikali setengah. Berarti ini setengah. Itu ya. Terus lihat, H di kiri 3. Di kanan 2. Iya enggak? Berarti diapain supaya jadi 3? 3 per 2. 3 per 2 dikali 2 berapa? 3 per 2 dikali 2, 2 dibagi 2 habis, jadi tinggal 3H. Berarti di kanan N-nya sudah 1 sama dengan di kiri N-nya 1, di kanan 1, H-nya di kiri 3, di kanan 3. Delta H-nya berapa tadi? Positif 46 kJ. Kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Nah, ini kurang ya, berarti ini kurang setengah. Ini harusnya ada setengah. Maaf, pulpennya belibet. Jadi NH3-nya amoniak terurai menjadi setengah N2 dan 3 per 2 H2. Ya, delta H-nya positif 46 kJ. Jadi seperti itu. Jadi tulis dulu reaksinya. Oh iya, amoniak terurai. Berarti amoniak kasih tanda panah. Amoniak itu NH3. Nitrogen itu N2. Hidrogen itu H2. Nah, baru kamu samain tadi kayak ibu. Oh, di kiri N-nya 1. Berarti di kanan juga harus 1. Ternyata di kanan ada 2. Berarti dikali setengah. Tulis koefisiennya di depan setengah. 1 per 2. Kenapa bisa jadi 1? Bukan 1 per 2 dikali 2 berapa? 1. Jadi N-nya cuma 1. Ya. Kenapa nggak ditulis N aja, Bu? Kan gampang. Udah tulis aja N. Masalahnya nitrogen di alam tidak ada yang single. Nggak ada yang N doang. Tapi N2. Sama kayak oksigen O2, hidrogen H2. Jadi nggak boleh tulis N doang. Ya. Nah, H2-nya tadi, H2-nya di kanan di kiri 3, di kanan 2. Maka kita kasih koefisiennya 3 per 2. 3 per 2 dikali 2, 2 dibagi 2 habis, sisa 3H. Gitu. Kenapa nggak tulis 3H aja, Bu? Tadi Ibu bilang, hidrogen juga di alam, dia tidak single ya. Jadi dia H2 bentuknya. Nah, delta H-nya karena diperlukan kalor, maka kita tulisnya positif 46 kJ. Nah, contoh soal persamaan termokimia berikutnya adalah ada metana dibakar. Pembakaran metana seperti biasa, pembakaran berarti ada O2-nya nih ya, pembakaran. Menghasilkan CO2 dan 2H2O, delta H-nya min 890 kJ, minus 890 kJ. Oke. Jadi kita samain, udah sama belum ya? Harusnya sih kalau soal udah sama gitu ya. Harusnya. C-nya di kiri 1, di kanan 1, H-nya di kiri 4, di kanan 4. O-nya 4 di kiri, di kanan 2 dan 2, 4. Oke, sudah benar. Ya, kalau di soal harusnya udah benar, kecuali kalau agak salah ya, manusiawi. Salah bikin soal misalnya. Nah, apa yang bertanya dari persamaan termokimia ini? Pertanyaannya yang pertama adalah, kalau soal yang sebelumnya kan ada ininya ya, ada persamaan termokimianya dalam kalimat. Terus kita disuruh nulis reaksi termokimianya. Nah, kalau ini kebalikannya. Ada persamaan termokimianya, sudah ada ini. Ini udah ada persamaan termokimianya. Justru yang ditanya adalah makna persamaan termokimia tersebut. Jadi cara membacanya. Bagaimana cara membaca persamaan termokimia pembakaran metana ini gitu loh. Yang kayak tadi di awal, pada reaksi pembakaran gitu ya. Tuh. Yang kedua, berapa kalori yang dihasilkan jika jumlah metana yang dibakar sebanyak 2 mol. Oke, ingat berarti di sini metana yang dibakar berapa mol? Nggak ada koefisiennya. Kalau nggak ada tidak ditulis koefisiennya, berarti di sini adalah 1. Berarti delta H ini adalah untuk pembakaran 1 mol metana. Yang ditanya adalah berapa kalori yang dihasilkan jika jumlah metana yang dibakarnya sebanyak 2 mol. Ingat yang tadi, kalau dikali 2 semua dikali 2 gitu ya, termasuk delta H-nya. Kalau ini lebih spesifik, yang ditanya cuma kalor bukan reaksinya.
Kalau reaksinya yang ditanya berarti semua dikali 2. 2, 4, semua dikali 2 ya. CO-nya dikali 2, 2H2O-nya dikali 2. Oke. Yang ketiga, berapa kalori yang dihasilkan jika jumlah metana yang dibakar sebanyak 1 gram? Nah, ini soal baru nih, asik nih.